Halo halo Besti, masih bersama Mimin di sini. Mana nih yang lagi nonton? Pada ngapain sih kalian selain nonton? Apakah bekerja atau bagaimana nih? Bab 34. Sore itu James menjemput Laura di lobi Royal Heritage. Laura segera menghampiri Fortuner putih milik James yang sudah sangat dia hafal plat nomornya. "Sore, sayang," sapa James pada Laura yang baru saja duduk di kursi penumpang di sampingnya. Gadis itu memakai skinny jeans biru muda dengan atasan kamisol putih yang dipadu-padankan dengan cardigan warna merah tua. Rambut panjang warna coklat tua bergelombangnya tergerai indah di sepanjang punggungnya. "Sore juga, Beb," sahut Laura seraya tersenyum menatap James yang sibuk memperhatikan jalanan di depannya. Lalu lintas begitu padat menyambut weekend di sore hari. Setengah jam perjalanan pun berlalu dan akhirnya mereka sampai di Mall H. James menggandeng tangan Laura sambil berjalan melihat-lihat barang yang dipajang di outlet-outlet yang mereka lalui. Dia menuju ke outlet jewelry yang sempat dia lihat postingan IG-nya. Pramuniaga jewelry itu pun segera menyambut kedatangan James dan Laura dengan sapaan hangat. "Selamat sore Tuan dan Nona. Selamat datang di toko kami. Apakah ada yang bisa kami bantu?" Derajat. James duduk di depan etalase tempat pramuniaga itu berdiri, Laura pun ikut duduk di sebelahnya. "Mas, saya sempat lihat promo di IG Frank & Co yang cincin couple seri Forever Mark. Apa masih ada?" tanya James langsung karena dia sudah cocok dengan desainnya. "Ah, tentu saja ada Tuan. Dengan Tuan siapa saya berbicara?" "Perkenalkan, saya Roni, siap membantu Anda," jawab pramuniaga itu sopan. "Saya James dan ini pacar saya, Laura." Laura tersenyum agak canggung, masih bingung kenapa James mencari couple rings. Pramuniaga jewelry itu mengukur jari manis James dan juga Laura. Lalu masuk ke dalam gudang toko. Tak lama kemudian dia membawa sebuah box beledru hitam berisi sepasang cincin yang diinginkan James. James tersenyum berterima kasih pada pramuniaga itu. Dia kemudian memasangkan cincin yang ukurannya lebih kecil ke jari manis Laura. Sangat pas ukurannya. James merasa senang melihat cincin itu di jari manis Laura. "Bisa minta tolong pasangkan cincin satunya ke jari manisku sayang?" pinta James pada Laura yang masih agak terkejut ketika James memasangkan cincin ke jari manisnya. Laura pun memasangkan cincin couple satunya yang berwarna putih dengan ukuran lebih besar ke jari manis James. James tampak terharu dan main asteris-asteris iung kening Laura dengan lembut. Pramuniaga jewelry itu menatap pasangan muda itu dengan hikmat seolah ada sebuah momen magis yang terjadi di hadapannya. "Dan satu lagi, Mas Roni, Sapphire earrings apa masih ada?" "Saya juga melihatnya di IG official Frank & Co," kata James lagi. "Oh, tentu saja ada Tuan James. Sebentar saya ambilkan untuk Anda," sahut Roni pramuniaga jewelry itu seraya berjalan ke etalase di sisi barat toko. Dia pun segera membawa anting batu safire berwarna biru langit itu ke hadapan James. "Ah, terima kasih, Mas Roni. Cantik sekali anting ini seperti foto di IG," puji James seraya berterima kasih lagi pada pramuniaga itu. "Sayang, aku ingin memberikan anting batu safire ini untukmu, kuharap kamu menerimanya. Warna batu safire ini seperti warna matamu, begitu indah." Laura pun langsung jatuh cinta melihat sepasang anting berwarna biru itu. Pramuniaga jewelry itu mempersilakan Laura untuk mencoba anting itu dan mengambilkan cermin. James memperhatikan Laura dalam diam. Ah, sesuai dugaannya, Sapphire earrings itu benar-benar cocok dipakai oleh Laura. "Cantik sekali seperti putri raja. Kamu suka, sayang?" tanya James. Laura tersenyum dan mengangguk. "Ya, anting ini cantik sekali." Lalu Laura ingin melepaskan anting itu kembali. "Eh, jangan dilepas sayang, dipakai saja." "Mas, berapa totalnya?" "Saya bayar pakai debit," ujar James seraya mengeluarkan salah satu kartu yang berjejer di dalam dompetnya.
Pramuniaga itu pun menerima kartu debit platinum milik James dan menggeseknya di mesin EDC, lalu dia pun meminta PIN untuk menyelesaikan transaksi. Laura melihat begitu banyak angka 0 berderet di layar mesin EDC dan menutup mulutnya dengan tangan. Kenapa rasanya seperti berfoya-foya dengan uang James, pikirnya dengan perasaan tak nyaman. James melirik meltat ekspresi Laura. Dia seolah tahu apa yang Laura pikirkan dan kemudian berkata, "Tidak perlu sungkan, sayang, uangku adalah uangmu juga. Ada perhiasan yang mau kamu beli lagi?" Laura mencebik dan menjawab, "Kamu terlalu royal padaku." "Tidak sama sekali. Untuk kekasihku apapun akan aku berikan," balas James menggenggam jemari tangan Laura dan mengecup jari manisnya yang dilingkari cincin. Mereka berdua pun meninggalkan outlet Frank & Co kemudian berjalan-jalan santai di Mall H. "Makan yuk, dear," ajak James yang mulai kelaparan. "Aku ingin makan mie udon yang di ground floor." "Gimana?" tanya Laura. "Ayo aja, aku ikut, mau makan apa saja." "Yuk turun," jawab James seraya mengajak Laura masuk ke lift. Malam ini James memutuskan untuk menginap di apartemen Laura. Dia khawatir kalau papinya datang ke apartemennya dan menemukan Laura di sana pasti akan terasa canggung. Sekalipun papinya tahu bahwa James selama ini sudah tinggal bersama Laura. Sebenarnya tujuan James membeli couple rings juga lebih karena perasaan bersalahnya karena masih belum bisa memberikan status yang lebih serius dalam hubungannya dengan Laura. Akhirnya mereka sampai di unit apartemen Laura. James mengambil segelas air dari kulkas dan meminumnya lalu duduk di meja pantry. Sementara Laura berganti pakaian di kamar. Laura hanya berganti celana jeans menjadi celana pendek katun sementara atasannya masih kamisol putih yang tadi dia pakai. Dia melepas kardigannya dan menggantungnya di lemari bajunya lagi. Laura berjalan ke arah pantry sambil membuka ponselnya dan mengecek pesan yang masuk. Ada beberapa kolega di kampus yang menanyakan tentang detail pekerjaan dan ada satu pesan dari papanya. Sebelum Laura sempat mengetik pesan balasan, ponselnya berdering, ada panggilan masuk dari papanya. "Halo, Lia, Pa," jawab Laura. "Halo, Wendy. Kamu di mana sekarang?" tanya Nicholas. "Di apartemenku tentu saja, Pa," jawab Laura singkat. James memperhatikan Laura yang berdiri di hadapannya sedang menerima telepon dari papanya. Dia pun berjalan ke arah Laura dan menggendongnya ke meja pantry lalu mendudukkan Laura di situ dan mengungkungnya dengan kedua lengannya. "Ada yang mau papa tanyakan padamu tentang James," kata Nicholas. Laura memilih opsi loudspeaker di ponselnya. James bisa mendengar suara papanya Laura dengan sangat jelas. Dia berpura-pura acuh. "Tanyakan saja, Pa," pasti Wendy jawab, balas Laura dengan santai sekalipun dia sebenarnya tegang karena James sedang mengasteris-asteris umi wajahnya. "Sebenarnya apa yang kamu sukai dari bocah itu? Papa ingin tahu." Laura terpekur sejenak berpikir, tapi dia memilih untuk berkata jujur. "Apa iya? James itu pria yang baik dan perhatian. Dia juga sangat tampan," puji Laura dengan wajah merona. James yang mendengar pujian Laura itu pun tertawa geli, tapi dia menahannya takut terdengar oleh calon papa mertuanya. Dia masih mengasteris-asteris umi garis rahang dan leher Laura. "Hanya itu saja?" tanya Nicholas lagi seolah alasan Laura begitu lemah. Laura berusaha fokus dengan pertanyaan papanya, tapi James benar-benar tidak kooperatif dan terus mengkodanya dengan C**uman viarnya. "Wendy suka hidungnya yang mancung dan bibirnya yang op," kata Laura dengan han yang terlepas dari mulutnya saat James umi lehernya. Dadanya berotot dan lengannya kekar. "Dia sangat sempurna," lanjut Laura bergelanyut di tubuh James. "Oh really, honey," gumam James di telinga Laura. Nicholas Carson mulai berpikir yang tidak-tidak tentang puterinya. Sepertinya dia mendengar Wendy esah dan ada suara James juga. Sedang apa dia? Apakah sedang bersama bocah itu? "Wen, apa James sedang berada bersamamu di sana?" tanya Nicholas curiga. Iya Pa, aku sedang bersama James." "Berikan teleponnya pada James," perintah Nicholas tegas.
James dengan malas menerima ponsel Laura, tapi dia masih tetap memeluk tubuh Laura yang duduk di meja pantry. "Halo, James di sini," ucapnya dengan suara bassnya yang indah. "Asteris, singkirkan tanganmu dari puteriku. Segera pulang ke rumahmu, ini sudah malam," seru Nicholas yang sepertinya marah. "Maaf, sepertinya permintaan papa mertua sulit untuk saya lakukan," jawab James dengan santai. Nicholas bengong mendengar kata-kata James. Lalu dia pun meradang. "Bocah kurang ajar. Jangan kau rusak puteriku. Ingat kau masih berutang satu pertemuan untuk ayahmu dan aku." James meringis mendengar makian Nicholas padanya. Dia pun menjawab, "Tenang Pa, Wendy aman bersama saya. Besok papi akan sampai ke Yogyakarta, akan saya buatkan janji temu." "Apakah besok sore ada waktu?" "Besok sore ajaklah papimu ke rumahku, akan kutunggu," balas Nicholas kemudian mematikan panggilan teleponnya. James tertawa berderai dan menatap Laura yang kelihatan agak shock. "Benarkah papimu akan ke Yogyakarta besok?" "Derajat, Lia benar. Kenapa, sayang?" James mengungkung tubuh Laura dengan lengannya. "Apa aku harus bertemu dengan papimu besok?" tanya Laura lagi. "Iya, papi ingin bertemu langsung denganmu terlebih dahulu. Beliau ingin ngobrol santai, tak perlu tegang. Papiku sangat baik dan beliau mendukung hubungan kita." James menggendong tubuh Laura menuju ke kamar tidur karena ini sudah larut malam. Dia ingin beristirahat sambil memasteris look kekasihnya itu. Laura sudah tidak pernah protes dengan kebiasaan mereka tidur bersama. Dia sudah sangat percaya pada James untuk menjaga kehormatannya.